الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور على نور وهو رب العرش العظيم أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وذكر اسم ربه فصلى Ma'asyiral muslimin, jumratus salihin wa jumratul muwahhidin rahimakumullah. Ramadan kini telah meninggalkan kita tanpa pamit kepada siapapun. Tinggal kenangan yang tersisa. Sajadah perjuangan terhampar di hadapan kita. Bulan Syawal mulai mengulang putihnya waktu. Putih jiwanya bagaikan bayi yang baru lahir. Gema takbir, tahlil dan tahmid menegaskan kembali kefitraan pagi ini. Sembari kita bersujud kepada Ilahi Rabbi, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Apakah aku ini adalah Tuhanmu? Kemudian manusia menjawab, betul, engkau adalah Tuhanku. Syukur alhamdulillah. Di pagi yang cerah ini Allah telah mempertemukan kita berkumpul berjamaah di sebagian kecil sudut bumi Allah yang terhampar luas. Sembari sejenak kita bersumpah di hadapannya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, segenap amal ibadahku, hidupku dan matimu hanya untukmu ya Allah. Pada hari ini seluruh umat Islam bergembira dan bahagia karena menang telah berjuang mengalahkan hawa nafsu murka angkara, melatih diri setelah berpuasa sebulan penuh dengan niat mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita kibarkan panji-panji kemenangan dan bendera persaksian. Kita kumandangkan kalimat tauhid bertalu-talu dan bersahut-sahutan dari ujung dunia yang satu ke ujung dunia yang lain sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan umul Quran, kita tasbih, kita ruku bersama dan menundukkan ke tempat yang paling rendah sembari mencium sajadah di bumi diiringi dengan sepengelut pengakuan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci engkau ya Allah yang maha tinggi. Dengan harapan semoga berakhirnya Ramadan kemarin, tentunya kita berharap amalia kita sebulan diterima oleh Allah dengan diiringi doa Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami' ibadatina birahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah, terimalah salat kami, puasa kami dan seluruh amal ibadah kami dengan rahmat-Mu jua ya Rabb
yang paling pengasih dari yang bersifat kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bulan puasa adalah bulan yang mengasyikkan bagi orang-orang yang mencari kesejatian hidup. Hari-hari yang sangat menggiurkan bagi setiap manusia yang sadar melakukan peperangan terhadap dunia, nafsu, jabatan, kekuasaan, harta, dan kesombongan, selalu merasa diri yang paling benar, selalu merasa diri yang paling pintar, selalu merasa diri yang segala-galanya. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini sungguh-sungguh merupakan momentum yang sangat menggairahkan untuk kita bercermin kembali, meluncurkan sinar ronsen ruhiyah ke dalam realitas batin dan kehamparan hidup yang akan kita jalani. Ma'asyiral muslimin, jumratus sholihin wa jumratul muwahhidin rahimakumullah. Dengan puasa itu, manusia dilatih bukan saja secara fisik, tetapi secara ruhiyah. Dalam suasana lapar dan haus itu, manusia disuruh menghayati kesusahan-kesusahan yang dihadapi oleh manusia-manusia yang lain. Tujuannya agar manusia dapat membangun kembali kesadaran kemanusiaan yang paling dalam. Sebab dalam kehidupan duniawi yang penuh persaingan dan perlombaan, seringkali manusia merasa dirinya kurang jika dibandingkan dengan orang lain. Nasibnya lebih buruk dan menyedihkan pada dirinya sendiri. Sebenarnya yang pantas untuknya adalah banyak bersyukur kepada Allah agar hidupnya akan lebih baik. Puasa adalah titik pertemuan antara kutub manusia yang berbeda. Secara sunatullah, antara si kaya dan si miskin, antara manajer dan karyawan, antara jenderal dan kopral, antara presiden dan rakyat, antara syariat dengan tarikat, antara hakikat dengan ma'rifat, antara hamba dengan Tuhannya. Puasa mempertemukan manusia dengan dimensi lapar dan dahaga. Dalam pertemuan itu, ia bukan saja menghayati nasib orang yang sedang kelaparan dan kehausan, tetapi juga membuat para penghayat puasa untuk menemukan makanan sejati. Ketika kita sedang lapar dan haus dalam berpuasa, kita belajar merasakan bagaimana rasa lapar dan haus itu dirasakan sehari-hari oleh saudara-saudara kita yang kurang beruntung, kelompok fakir, kelompok miskin, kelompok duafa, kaum yang tersisih. Ini jelas mengasah kepekaan sosial kita, mengusik hati nurani kita, mendera batin kita yang mendalam. Mau tidak mau, kita belajar berempati kepada nasib sesama yang kurang beruntung. Disinilah letak hikmah diperintahkannya kita untuk mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah apabila kita berkecukupan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku, kita semua telah tahu bala bencana silih berganti mendera bangsa kita. Belum reda kita dihantam satu bencana lain, sudah menyusul bencana-bencana yang tidak lebih ringan. Bencana membuat jutaan orang lupa diri, bisnisnya hancur, manusia terjerumus dalam kejahatan dan kehinaan. Bencana budaya membuat orang larut dalam maksiat, dan sebagian mereka mati berlumurkan dosa. Bencana politik membuat sekelompok orang hilang kesadaran, ambisi berkuasa, mengalahkan kebenaran, fitnah, ghibah, hasrat untuk saling mengalahkan, dan perilaku anarkis yang menjadi pakaian politik dan kekuasaan. Di luar sana, kita semua masih berhadapan dengan gelombang bencana yang datang, seolah tidak memberi jeda kepada kita, walau sebentar saja. Bencana alam datang tanpa seorang pun bisa menerka kedatangannya.
tiba-tiba muncul dan melenyapkan semua kesenangan yang kita miliki. Sungguh di hamparan bencana-bencana yang memilukan ini tidak ada lagi kesombongan yang angkat bicara. Perhatikan, apakah manusia yang paling cerdas otaknya, yang paling kuat tubuhnya, dan yang paling pintar siasatnya, mereka tak sanggup menahan bencana gelombang ini. Dalam Al-Quran Allah menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimatu in akhdahu alimun syadid. Dan begitulah azab Tuhanmu apabila dia mengajak penduduk-penduduk negeri yang berbuat zalim sewena-wena. Sesungguhnya azab itu adalah sangat pedih lagi keras. Hud 102. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Multi bencana yang selama ini terjadi, ada yang menyebabnya sebagai krisis ekonomi, krisis politik, atau krisis apa saja. Namun pada hakikatnya ini adalah krisis iman. Bangsa kita belum mengenal Tuhan yang lebih baik. Dia tidak mengenal dirinya sendiri dengan lebih baik. Dan sejak lama bangsa kita belum mengenal jalan hidup secara lebih baik. Tidak jarang dan tidak ringan kita melaksanakan ibadah ini. Tapi mengapa kita sedemikian merasa, jika selama ini kita selalu merasa resah, hidup terasa bagaikan berat dari waktu ke waktu, banyak berhadapan dengan kesulitan-kesulitan. Nampaknya kita harus mulai menyadari bahwa penyebab inti dari semua ini adalah karena kita belum mengenal tujuan hidup kita. Kita belum tahu bahwa Allah lah tujuan hakiki hidup kita sebenarnya. Oleh karena itu, siapapun yang di antara kita yang tidak mengolah hatinya lebih baik, yang tidak dapat merindukan Allah dan tidak dapat merindukan perjuangan karena Allah, selalu ingin bertemu karena Allah, maka hidupnya akan diliputi kesusahan. Allah menegaskan dalam Al-Quran, wa man a'radu an dzikri fa innahu ma'isyatan dhanqa wa nahsyaru yaumal qiyamah a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, sesungguhnya baginya kehinaan yang sempit, dan kami menghimpunnya di hari kiamat dalam keadaan buta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh sebab itu, jangan pernah menjadikan dunia ini sebagai cita-cita hidup kita tertinggi. Allah lah tujuan kita, dan negeri akhirat adalah kampung abadi yang akan kita tuju. Percayalah saudara-saudaraku, jika orang yang melakukan banyak hal dalam hidup ini dengan ikhlas karena Allah semata, hidupnya akan terasa nikmat dan ringan. Adapun kesulitan yang dihadapi dalam hidup ini akan terasa nikmat jika Allah menjadi tujuan hakiki. Jika seorang istri ikhlas dan sabar menghadapi suaminya yang tidak bijaksana, maka balasan dari Allah tidak akan pernah tertukar. Tiap-tiap kesungguhan di jalan Allah, semua pasti ada ganjarannya. Sakit di dunia terlalu ringan dibandingkan dengan derita kelak di akhirat. Ketika seorang bersyukur terhadap nikmat Allah, tumpuan hidup semua karena Allah, makanya dia selalu memohon pertolongan dan ampunan kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya, marilah kita merefleksikan diri kita pada hari ini. Allah menjanjikan hari kemenangan, Yaumul Fitr, hari pembebasan, hari di mana Allah mengantarkan manusia ke gerbang kehidupan fitri, menjelma menjadi suci kembali, bersih laksana kain putih, tanpa dosa, tanpa krisis, tanpa noda. Subhanallah, Maha Suci Engkau ya Allah. Di pagi hari yang berkah ini, mari kita semua menyadari bahwa ada kalanya kita melakukan perbuatan terhadap sesama
yang dapat menyebabkan kita berdosa, pada saat inilah kita memohon ampun kepada Allah, dan kita tidak perlu segan-segan meminta maaf kepada sesama ketika kita rasakan bahwa kita telah berbuat sesuatu yang tidak terpuji kepada orang lain. Alangkah indahnya ajaran Islam ini, karena biasanya kita merasa gengsi untuk meminta maaf kepada seseorang itu yang kita sakiti, kita kecewakan dan membuat susah dan menderita karena kesombongan yang ada dalam diri kita. Keberanian untuk mengaku bersalah dan meminta maaf karena kesalahan kita adalah sikap orang yang bertakwa. Seraya berjanji kita tidak pernah akan mengulangi kesalahan seperti itu. Ma'asyiral muslimin, jumratus sholihin wa jumratul muwahhidin rahimakumullah. Jika kita ingin berziarah ke pemakaman, maka hidup kita pun sesungguhnya adalah ibarat sebuah ziarah yang panjang. Ada tempat-tempat yang kita singgahi, ada orang yang kita cintai dan kita kasihi, kemarin bersama kita, tapi hari ini tidak lagi berkumpul bersama kita. Perpisahan terjadi tanpa sebab-sebab yang kita tidak mengerti. Lalu kita tenggelam dalam suasana kerinduan. Dalam ziarah panjang kehidupan ini, ada dosa-dosa yang kita berbuat, baik kepada orang tua kita, ayah dan ibu kita, suami dan anak, bahkan istri, bahkan tetangga yang belum termaafkan. Mungkin ada kesalahan, ada kesombongan dan keangkuhan kepada diri kita, maka kita beribadah dan kita minta ampun kepadanya, memohon maaf. Diri ini belum sempat dijemput kematian, makanya yang pasti kita akan menuju ke tempat kematian itu. Di atas sajadah yang panjang hari ini, senantiasa bersedia kita bersujud dan berdoa, mengenang hari-hari yang telah berlalu tentang dosa dan noda yang telah kita perbuat. Dan di atas sajadah panjang ini tersedia pula jalan-jalan panjang di hari yang fitri ini untuk kita bisa bertobat, melangkah ke hari ke depan yang lebih baik. Kita persiapkan hati kita untuk selalu menerima kritikan apabila kita ingin lebih baik. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal a'idin wal faizin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa qur rabbirham anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallah waridwana simahum fi wujuhihim min asyad sujud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Di hari yang fitri ini, mari kita sama-sama memanjatkan doa. InsyaAllah doa kita ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pengabul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Dengan menyebut nama Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, yang tak pernah pilih kasih. Tuhan yang Maha Penyayang, yang kasih sayangnya tidak pernah terbilang. Tuhan yang Maha Mendengar,
Tuhan yang Maha mengetahui dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, Engkau yang menggerakkan yang diam dan yang mendiamkan yang bergerak. Engkau yang menghidupkan dan Engkau juga yang mematikan. Engkau juga yang bergantungnya segala makhluk yang melata di muka bumi. Ya Allah, ya Rabb, berikan kami satu kekuatan dalam mengarungi bahtera ini. Jadikan kami orang-orang yang selalu ikhlas dan rela berkorban demi agama-Mu ya Allah. Jangan kami biarkan kami terus larut dan terbuai dengan eloknya dunia ini, kehidupan dunia yang hanya sesaat ya Allah. Kami takut akan azab-Mu ya Allah, karena hanya padamu, hanya untuk-Mu, hanya dengan-Mu ya Allah kami pasrahkan seluruh jiwa dan raga kami. Ya Allah, ya Rabb, dengan penuh kerendahan hati kami berzuhud memohon ampun kepadamu ya Allah. Limpahkan kepada kami taufik dan hidayah-Mu. Arahkan diri kami, tuntun kami ke jalan yang Engkau ridhoi, jalan yang menuju pintu rahmat-Mu. Apalah arti kami di hadapan-Mu ya Allah ya Rabb. Engkau sesembahan kami. Ampuni kami ya Allah. Ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Dosa yang begitu banyak dan bergelimpangan di muka bumi ini, hingga bumi tidak mampu untuk memikunya. Jangan Kau biarkan kami terlepas dari genggaman-Mu ya Allah. Ya Ghafur, ya Rahim, ya Rabb, berikanlah kemudahan dalam ketenangan dalam hati kami jika kami menghadapi sakratul maut untuk memenuhi panggilan-Mu yang terakhir. Apa artinya hidup ini jika tiada pendekatan dan memandang wajah-Mu ya Allah, ya Rahim? Lintasan hati yang membuat pandangan kami terperangkap dan terbelenggu oleh eloknya dunia ini, hingga mata dan hati kami menjadi buta dan tuli dan terhijab untuk memandang-Mu ya Allah. Engkau yang Maha Pembuka ya Allah, bukakan tirai yang menghijab dalam diri kami, sucikan hati kami dan jiwa kami ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuhan yang Maha Pendengar, Tuhan yang Maha Mengetahui. Engkau Tuhan kami, hanya Engkau tempat kami bermunajat, hanya Engkau juga kami tempat berlindung. Ya Allah, sebagai insan yang dhaif, yang lemah, insan yang penuh dengan noda dan dosa, kami bermohon kepada-Mu ya Allah. Ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Kasihani dan sayangilah kedua orang tua kami, orang yang memberi pelita kepada hidup kami. Sungguh besar perjuangan dan pengorbanan mereka. Harta, pangkat dan jabatan yang telah kami capai, apalah artinya dengan nilai sebagai sains sendiri. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kedua orang tua kami, kedua orang tua kami yang telah pergi. Sayangi mereka ya Allah, rahmati mereka ya Allah, bimbing mereka ya Allah. Tiada yang kami dapat lakukan selain hanya pertolongan-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkau cahaya di atas cahaya. Cahaya-Mu ada dalam rahasia-Mu, rahasia-Mu ada dalam makhluk-Mu. Jangan Kau biarkan langit dan bumi ini bergetar karena dosa-dosa yang telah kami berbuat ya Allah. Sinarilah kami dengan cahaya kebesaran-Mu, selimuti kami dengan pakaian puri-Mu, bukakan dan berikan satu kekuatan kepada kami ya Allah. Kekuatan itu melebihi kekuatan langit dan bumi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna aqdati li kulli qawlin la ilaha illa wa li kulli hamin wa kamin ma sha Allah wa li kulli ni'matin alhamdulillah wa li kulli ujubatin subhanallah wa li kulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma asli ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wajbur ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wastur ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waj'alna min khiyari ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.